Hai para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah sejauh ini selalu ada di channel ini dan support luar biasa. Bahkan kemarin ada yang beli super thanks di Singapura lagi ya. Tapi saya yakin dia orang Indonesia. Makasih banget. Saya nggak tahu dia itu orang Virgo atau bukan, tapi makasih banget. Saya tuh kalau ada yang kayak gitu amazed, kayak hah. Ya ampun Virgo. Oke, ini bonus seperti biasa Jumat. Tadinya saya mau alihkan Sabtu, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Jumat saya bikinin. Dan kali ini pesan dari Angels, ya Angels message lah gitu ya, pesan dari Angels. Untuk yang suka akan bacaan dari Oracle card, nah ini saatnya untuk kalian ya. Angels message untuk kalian. Tentu saja tarotnya nanti saya buka, tapi Angels message dulu ya Virgo. Well, Virgo gimana, udah agak baikan? Semoga baikan ya. Yes, yay. Ini lihat tuh, angelsnya nari loh dan tulisan di bawahnya yes, yes. Yes ini untuk segala hal yang baik-baik yang memang sudah digariskan semesta untuk kalian. Hal-hal luar biasa, hal-hal yang benar-benar untuk si Virgo. Apa sih yang sedang kalian ingin capai Virgo? Apa sih angan-angan kalian, keinginan kalian? Di usia berapapun kalian Virgo, tetap aja harus ada tujuan hidup. Jangan bilang, udah tua Mbak Lucy nggak mau ngapa-ngapain. Jangan. Jangan, tetap harus ada tujuan hidup. Ya, kalau kalian sering ngelihat di sosial media di mana-mana, itu yang punya KFC itu memulai usahanya, mulai boom gitu usahanya di umur 80 tahun. Bukan mulai boom, dia memulainya di usia 80 tahun. Dan dia itu benar-benar ketuk dari pintu ke pintu untuk menawarkan dagangannya gitu sih, KFC itu gitu. Ayam goreng ya kan? Nah, terus dia berhasil. Kenapa? Padahal umurnya udah 80 tahun. Oh mungkin orang kasihan ngelihat dia beli. Ya nggak apa-apa, pertama-tama kasihan. Tapi lama-lama karena produknya enak, karena rasanya oke, akhirnya apa? Akhirnya ya orang beli juga kan pada akhirnya. Ya kan? So kalau memang kalian di usia berapapun itu, kalian mau berusaha, sebenarnya bisa aja kejadian. Bisa aja dapet. Ya kan? Ini yes loh jawabannya. Jawabannya adalah yes. So usaha kalian tidak mengkhianati hasil. Tetap aja ada. Oke, ya kejauhan Mbak Lucy. Apa tuh namanya si Kolonel Sanders itu yang mengusahakan KFC itu kejauhan. Oke, yang deket, yang deket. Kalian tahu kan umur saya berapa? Oke. Terus saya memulai YouTube ini justru udah di usia yang orang bilang sebenarnya udah enak, tinggal duduk manis, ngomong cucu kayak gitu kan. Enggak, karena memang saya bukan orang yang seperti itu. Jadi tetap punya mimpi, tetap punya sesuatu hal, dan saya punya kebiasaan untuk membaca tarot, dan itu yang terus saya kembangkan. Bukan cuma itu hobi saya, kalian yang tahu pasti pasti tahu saya suka main gitar, saya suka nyanyi, saya suka wira-wiri nggak karuan. Saya suka snorkeling, saya suka apa lagi, naik gunung. Udah enggak, kalau naik gunung capek. Tapi snorkeling masih suka. Oke, so intinya adalah nggak usah jauh-jauh sih ngelihat sampai kemana contohnya. Tapi kalian bisa lihat contoh itu sebagai pemicu jika kalian ingin mendapatkan sesuatu. Jawabannya yes. Ya, itu yang berhubungan dengan cita-cita, impian, keinginan kalian, apapun itu bentukannya. Ada yang pengen punya rumah, ada yang pengen punya ini, pun punya itu. Banyak ya pengennya ya. Nggak apa-apa. Jawabannya yes. Tapi tentu saja yes ini mentang-mentang yes terus gini.
Oh, jawabannya yes. Oke, saya diam aja. Nonton YouTube, nonton TV, terus nanti kejadian. Ya nggak gitu kali, Bambang. Ya kan? Nggak mungkin itu yang namanya berkat itu tiba-tiba gambruk di depan kita gitu. Tiba-tiba ada sebongkah berlian datang. Nggak gitu juga, keles. Itu mah adanya di film-film. Kalau di dunia nyata, ya mungkin ada, tapi sekian banding sekian kan. Ya yang jelas kebanyakan orang adalah sama seperti kalian, seperti saya, harus mengusahakan hal tersebut. Tapi jawaban yes ini cukup membuat kalian tersenyum? Semoga saja ya. Oke, kemarin ada bacaan tentang Scorpio dan ada yang bilang gini, bacaan Scorpio selalu jelek, maaf. Loh, kok dia minta maaf? Saya bilang, kamu minta maafnya sama diri kamu sendiri aja. Karena itu pikiran negatif kamu yang membuat ini jadi jelek. Karena yang lainnya bilangnya terima kasih Mbak Lucy bacaannya bla bla bla. Apapun bacaannya, saya tidak bisa mengcoating ini dengan sugar. Sugar coating tuh maksudnya manis-manisin ya, PHP di bacaan tarot saya, nggak pernah. Karena bagaimanapun, ini adalah bacaan yang real buat saya. Buat bacaan saya secara general. Begitu juga real kalau memang itu personal reading misalnya. Nggak dibuat-buat, nggak seperti keinginan kalian. Nggak, yang terbaca adalah apa yang dibuka di tarotnya. Oke, Virgo, kita buka tarotnya sekarang ya. Five of Cups terbalik. Ini bisa terbolak-balik, saya bukanya secara terbolak-balik. Oke, ini di tengah. Tulisan apa tulisannya? Tadi Angels Guide-nya bilang yes gitu, tapi kartunya ada kenapa jadi banyak halang rintang nih? Oke, Virgo. Yang ini sih bagus ya, Five of Cups ya. Secara general, apa yang kalian inginkan terjadi di kehidupan kalian memang pernah ada kemudian menghilang, pernah mampir di kehidupan kalian terus nggak ada lagi, ada lah yang kayak gitu ya. Tapi itu sudah tidak membuat kalian sedih lagi karena Five of Cups-nya terbalik ya. Apa yang menurut kalian sudah meninggalkan kalian emang sedih ya kaliannya, tapi setelah itu kalian nyadar kayak udahlah Mbak Lucy, emang itu bukan buat Virgo, nggak apa-apa. Oke, jadi the next step-nya itu bisa kalian dapatkan setelah kalian sudah seperti ini, sudah di Five of Cups yang terbalik. Udah let it go aja, yang udah hilang. Toh masih ada banyak hal yang bisa kalian syukuri di hidup kalian ya Virgo. Dan wait, kartu yang menyertainya adalah beberapa kalian sih masih menangis sih, itu saya tahu. Ya, nggak apa-apa, nangis aja, nangis secukupnya, ketawa secukupnya. Ya, beberapa dari kalian masih berada di kedukaan kalian karena hal-hal yang menurut kalian tadinya manis, tadinya bagus, tiba-tiba meninggalkan kalian dan merasa bahwa kalian nggak punya cukup kekuatan untuk menghadapi itu. Padahal sebenarnya kalian cukup kuat, kalian bisa melalui itu. Tadi jawabannya yes ya, kalian bisa melalui itu, yes. So untuk Virgo yang memang sedang sedih, nggak apa-apa, sedih aja. Itu manusiawi my dear, oke? Kemudian ada Knight of Cups. Apa yang kalian inginkan untuk datang sebagai passion kalian ternyata enggak datang. Iya, beberapa Virgo yang menunggu sesuatu. Mbak, semoga, ada yang bilang semoga mantan kembali. Saya jawabnya, masih nunggu mantan, halo. Itu nggak datang, ya kan? Ih, gimana sih Mbak? Kontradiktif banget bacaannya. Tadi bilangnya iya, sekarang nggak datang. Kalau itu tidak datang, berarti emang itu bukan buatmu. Sesimpel itu gitu loh. Apalagi yang ngarepin mantan, buat apa? Mantan is mantan. Kalau dia udah bahagia sama orang lain, biarin aja. Kalian bahagia aja dengan diri kalian sendiri. Dan yes, suatu saat nanti kalian juga akan menemukan orang yang cocok dengan kalian. Dan itu bukan mantan, ya.
Tuh kan, boredomnya juga udah terbalik, Four of Cups-nya juga terbalik kan, kebosanan kalian menunggu sesuatu itu ya nggak usah ditunggu gitu. Oke, Virgo. Jawabannya kalau pertanyaannya adalah apakah yang saya tunggu itu memang benar-benar tidak datang? Jawabannya tadi apa? Yes. So nggak usah sedih. Kalau yang itu tidak datang berarti bukan yang itu, ada yang lain gitu loh Virgo. Nih, Three of Pentacles. Seharusnya kalian ini memvalue apa saja yang kalian punya di dalam hidup kalian. Semisal akhir bulan duit tinggal 10.000, itu saya. Nggak maksudnya akhir bulan belum gajian, duit tinggal tipis, tinggal berapa lembar di dalam dompet, masih tetap disyukuri, masih ada duitnya gitu loh. Orang lain mungkin setipis nggak punya apa-apa, walaupun misalnya duitnya tinggal tipis, tapi ternyata kalau buka kulkas masih ada ini, masih ada telur, masih ada apa yang bisa dibuat makan. Jadi kan tetap nggak kekurangan dong. Terus lihat, nggak ada yang bocor di kamar, AC masih nyala, kipas angin masih nyala, misalnya gitu. Itu berkat yang harus disyukuri. Jadi memang segala berkat masih ada di dalam hidupnya Virgo. Cuma beberapa dari Virgo sedih aja karena memang ada yang diambil dari hidupnya, terhilang dan lain sebagainya. Dan yang ditunggu, kesempatan atau orang atau apapun itu enggak datang. Ya Virgo ya, enggak datang. Emang jawabannya yes, yes, yes untuk semua. Ya emang enggak datang, udahlah. Mantan juga enggak datang. Udah cinta sama dia mah yang baru. Terus ngapain sama kita Virgo? Loh, kesempatan baru akan datang ketika kalian menyadari bahwa yang kalian punya saat ini tuh luar biasa. Nggak ngarepin yang nggak ada. Nggak ngarepin yang udah bukan buat kita lagi. Kesempatan baru, orang baru, apapun yang baru akan datang. Mungkin tidak datang pada saat ini ketika kalian masih merenungi, menangisi. Tapi tentu saja akan datang pada waktunya. Oke, jodoh saya kapan Mbak Lucy? Jodoh mulu. Cobalah kalian tingkatkan value kalian dulu. Bersyukur dulu Three of Pentacles tadi. Nanti yang bagus-bagus bakalan datang. Gak cuma jodoh tapi juga rezeki dan yang lain-lainnya. Oke Virgo. Terus ada klarifikasi kok, The Judgment. By the end kalian akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kalian. Kenapa itu mesti hilang, kenapa itu mesti tergantikan, kenapa begini, kenapa begitu. By the end, pada akhirnya kalian akan tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah penantian. Penantian. Princess of Wands. Menanti sesuatu hal baru. Apakah akan datang? Iya, nanti datang ya. Kan saya udah bilang tadi, sesuatu yang baru akan datang pada saat apa? Pada saat kalian sudah menyadari bahwa yang sekarang kalian punya itulah yang buat kalian. Kalian masih dapat kerja, masih punya kerjaan, masih punya bisnis walaupun kecil-kecilan. Ada tuh Virgo yang punya bisnis, dia bilang sih kecil-kecilan Mbak Lucy. Tapi giliran saya bilang, udah main ke Bali. Oh enggak Mbak Lucy, saya mau ke Jepang. Wah, katanya bisnisnya kecil-kecilan tapi holidaynya ke Jepang. saya bilang ke Bali main sini, malah bilangnya ke Jepang. Berarti kan bisnisnya besar dong, setidaknya cuannya besar gitu ya. Virgo memang rendah hati ya. Oke, so sebenarnya apa yang kalian punya sekarang itu luar biasa. Kemarin juga ada yang bilang apa, saya dapat pesanan kue, yeay, saya ikut senang. Baca itu saya langsung, aduh kalau deket saya juga pesen deh kuenya gitu ya. Tapi karena jauh ya, saya nggak mau pesen bagaimana, ntar keburu busuk kuenya dalam perjalanannya gitu ya. Dan saya nggak tahu sih kue model apa, tapi saya ikut senang ya. Semoga bisnisnya lancar. Dan iya bakalan lancar. Apa yang kalian tunggu akan datang ya. Yes juga ya untuk segala yang kalian usahakan, baik itu pekerjaan maupun bisnis. Oke? Saya nggak PHP, saya nggak sugar coating. Emang beneran kayak gitu. Oke Virgo?
Kemudian ada Four of Swords, ini penundaan memang, tapi kalau yang ini penundaannya adalah dari diri kalian sendiri. Mungkin mager, mungkin masih menangisi yang pergi itu, mengharap mantan itu atau apapun. Jadi penundaan untuk berkat yang datang itu berasal dari diri kalian sendiri, Virgo. Why? So why sekali? Ya, ya menurut saya sih lebih baik jangan ditunda ya, jangan ditunda. Apa yang bisa kalian lakukan, lakukan. Pun kalau kalian merasa tidak enak di pekerjaan dan lain sebagainya, ada yang bilang, iya Mbak Lucy saya juga nggak enak di pekerjaan, orang-orang begini begitu sama saya, bla bla bla. Kerjakan saja bagian kalian. Kalian nggak sendiri kok. Saya juga begitu, beberapa Virgo yang saya kenal pun seperti itu. Jadi kalian nggak sendiri, tetap aja lakukan bagian kalian sebaik-baiknya, apapun yang terjadi. Ada Seven of Swords tapi terbalik. Kenapa penundaan ini terjadi dan disebabkan oleh kalian sendiri? Kalian sawang sinawang melihat yang lain lebih baik dibandingkan kalian, karena seharusnya itu tidak terjadi. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena tidak akan pernah sama, Virgo. Tidak akan pernah sama, oke? Kemudian Queen of Wands-nya terbalik. Kalau kalian bilang pihak lain, orang lain sekitar saya itu nggak ada yang mendukung saya, so what? Kita tuh lahir ke dunia sendirian. Nanti pulang dari sini ya, pulang dari dunia menuju ke tempat asal kita ya, ke tempatnya Sang Pencipta, itu juga sendirian, kagak ngajak-ngajak. Jadi kalau memang tidak ada yang support kalian, tidak ada yang pro kalian gitu ya, kan di tempat kerja biasanya suka ngegeng-ngegeng tuh ya kan, and then itu nggak berada di pihak kalian, atau kalian merasa sebagai pihak yang disingkirkan, biarin aja. Bukan mereka yang gaji kalian ya kan, yang bukan yang ngasih rezeki kalian juga bukan mereka ya kan, biarin aja. Loh, kan posisinya jadi nggak enak. The Empress nih kita ya, Virgo ya, The Empress-nya terbalik. Gegara kalian ngerasa ini sekeliling nggak mendukung banget nih, jadi nggak enak deh, nggak nyaman deh. Padahal ketidaknyamanan dan penundaan itu saya bilang apa tadi, yang bikin kalian sendiri. Bahkan manifestasi juga nggak kejadian menurut kalian ya kan. Manifestasi kayak udah Mbak berusaha manifestasi, ikut ini ikut itu, belum kejadian. Kalau kalian masih ngedumel kayak gitu itu namanya makin menunda gitu. Cita-cita yang belum kesampaian, manifestasi yang belum kesampaian, let it be, biarin aja, toh tetap jawabannya yes. Kapan terjadinya? Bukan urusan kita, bukan masalah kita, urusannya semesta, urusannya Sang Pencipta gitu loh. Kita tuh cuma ngejalanin doang, kita tuh cuma ya udah ikutin aja apa yang sedang terjadi di sekeliling kalian. Doesn't have to be worry about that. Nggak usah terlalu dipusingin tentang itu. Apakah saya pernah galau dan memusingkan hal tersebut? Tentu saja, secara manusia saya seperti itu. Kalau saya nggak galau berarti saya bukan manusia. Ya, tapi galau secukupnya, sedih secukupnya, senang juga secukupnya. Oke, manifestasi yang tidak terjadi ini yang dibutuhkan. Kekuatan kalian untuk tetap berprinsip, memegang prinsip yang sama, Virgo. Saya tahu kalian penuh dengan perfection, keperfeksionisan kalian itu yang membuat kalian ngerasa manifestasi nggak kejadian, semua mimpi berantakan, bla bla bla. Tapi yang sebenarnya kalian butuhkan adalah kekuatan, dan kalian punya itu. Kekuatan untuk menghadapi apapun, apapun Virgo. Apapun. Hari ini hujan, tapi terus berhenti hujannya. Sama dong, sama kehidupan kita. Pernah berada di bottom banget, di bawah, tapi perlahan-lahan naik. Saya tuh barusan mendengar podcastnya Cing Abdel. Pada suka nggak nontonin podcastnya Cing Abdel? Kalau saya suka. Dan orang yang dia panggil itu, orang yang diwawancari itu cerita bahwa dia pernah jaya banget, and then nyusruk banget, and then perlahan-lahan mulai kembali lagi. Ya hidup memang seperti itu, my dear Virgo. Oke, kemudian sampai berantakan kartunya.
Oke, kemudian saya buka dulu dari satu aja ya. Kali ini satu aja. Satu aja dari Oceanic Tarot. Coba kita buka. Loh. Ini yang akan terjadi. Movement, the Chariot. Kesempatan untuk mendapatkan perubahan, kemajuan. Ya, kemajuan dari apa yang selama ini kalian usahakan. Kadang-kadang emang nggak kelihatan karena kemajuannya kecil. Langkahnya tuh kecil, nggak yang langsung lompat gitu. Tapi kalau kalian bertekun dengan itu, tidak menunda-nunda, tidak mageran, tidak baperan, masih tetap akan ada movement itu, tetap akan ada kemajuan itu. Dan saya buka lagi ya, tadi kan udah tahu ya jawabannya, katanya yes ya. Dan sekarang saya buka lagi dari Angels Guide lagi nih. Apa sih yang mau disampaikan kali ini? Romance and connection. Oke, yang ini spesial tentang percintaan. Ya, kalau kalian sedang terpuruk, terluka karena romance connection ini, hubungan percintaan ini, yo wes, seperti yang saya bilang. Kalau buat saya, Mantan adalah buku yang sudah pernah saya baca. Saya sangat suka membaca. Tapi kalau bukunya udah pernah saya baca, saya nggak akan ngulang baca lagi dari depan karena saya udah tahu ujungnya kayak gimana. Kecuali buku Harry Potter. Saya bisa membacanya berulang-ulang karena saya menyukai detail cerita yang dibuat oleh si penulisnya. Sedetil itu, karena saya juga suka nulis. Saya tuh amazed, saya tuh terkagum-kagum kenapa orang bisa menulis sedetil itu. Tapi kalau soal mantan, nggak akan saya jadikan dia buku Harry Potter yang saya baca berulang-ulang. Ya. Udah satu kali cukup baca, di endnya kita tahu, endingnya kita tahu, pemainnya tahu, endingnya tahu. Jadi, ketika kalian menginginkan kehidupan, koneksi percintaannya. Ini sekarang ke percintaan ya khusus nih. Karena namanya juga bonus reading ya kan. Ketika kalian menginginkan koneksi percintaan yang baik, berharaplah untuk yang terbaik. Apakah itu bisa berupa mantan ya? Who knows, nggak tahu ya. Kalau memang masih bisa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia yang terbaik ya bagus. Walaupun saya tidak percaya ada yang seperti itu. Mantan terindah saya percaya ada mantan terindah. Tapi maksudnya balik lagi terus berubah menjadi baik 100% dan tidak akan meninggalkan kita. Ada kayaknya di drakor ya. Oke, so love connection kalian mungkin memang tidak seperti romance and connection. Romance and connection kalian mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, tapi ya kalian masih bisa mencapai apa? Mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan tergantung dari koneksi percintaan, tapi dari diri kalian sendiri, Virgo. Oke? So, sebagai penutup saya kasih apa? Dari Angels aja ya. Karena kan ini judul hari ini kan Oracle Card Angels, pesan dari Angels gitu ya, Angels Message. Oke, berarti saya bacain dari Archangel Message untuk penutup ya Virgo. Ini sebagai bonus di hari Jumat. Oke, dan pesannya adalah dari Archangel Samuel, peace, damai. Oke. Peace come from remembering that only love is real. Kedamaian, kata si Archangel Samuel ini, kedamaian itu berasal dari pengertian atau kita mengingat bahwa hanya cinta yang nyata. Tapi cintanya bukan cinta sendiri, ya. Tapi cinta pada diri sendiri, iya. Dan cinta kepada orang-orang di sekitar kita, iya. Kalaupun ada yang tidak baik kepada kalian, kalian tetap baik. Itu aja. Karena itu nilai seseorang, my dear. Saya baru-baru ini mulai mengamati bahwa kalau orang baik, bagaimanapun keadaannya akan tetap baik. Tapi kalau orang jahat, dia bisa berubah-ubah.
Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Nah, itu berarti orangnya tidak baik. Itu aja. Itu aja sih sebagai penutup pesan untuk Virgo. Lihat di sekeliling kalian kalau kalian merasa tidak nyaman dengan keadaan kalian saat ini. Orang yang baik akan tetap baik bagaimanapun bentuknya kalian atau bagaimanapun kalian sedang punya permasalahan atau apapun. Orang itu tetap baik sama kalian apapun yang terjadi. Berarti dia benar-benar baik. Tapi kalau orang itu berubah dari baik menjadi tidak baik atau baik lagi, entar nggak baik lagi, entar baik-baik, itu berarti orang itu memang tidak baik. Itu aja sih. Ya, oke, so demikian juga sebaliknya untuk kalian ya. Kalau kalian baik-baik aja terus, no reason. Oke, karena cinta tadi hanya cinta yang nyata. Jadi kalau memang kalian punya cinta untuk diri kalian sendiri dan sekitar kalian, dan karma baik akan selalu datang dalam kehidupan kalian dan tetap jadi orang baik aja apapun yang terjadi. Oke, kelamaan ya my dear friend, saya kalau ngoceh-ngoceh untuk Virgo di bonus reading. Dan untuk yang baru lihat, jangan lihat ini dulu, nanti kalian bingung kok gini sih bacaannya. Iya sih, namanya juga bonus, ya nggak sih? Lihat video-video yang lain juga. Oke, so my dear friend, sekian aja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love, and bye-bye.